Assalamualaikum, selamat datang di channel Vivian Nurmala. Buat kamu yang baru bergabung di channel Vivian Nurmala, jangan lupa ya untuk pencet tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang soal dan pembahasan tes P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Guru, yaitu materinya tentang pedagogi umum. Oke, langsung saja kita ke soalnya dan pembahasannya. Soal yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawabannya adalah yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Karena pada tingkat kognitif mencipta atau C6 itu memiliki indikator atau kata kerja operasionalnya itu membuat atau mencipta. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal nomor 2. Pada rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat secara benar. Jadi pembahasannya, unsur-unsur dalam rumusan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, pada jawaban B itu mengandung unsur A, B, C, D. C-nya setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Audiensnya adalah siswa. Behaviornya menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Dan degree-nya atau tingkat keberhasilan peserta didiknya secara benar. Soal nomor 3.
Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi pada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, atau E. Prinsip. Jawabannya adalah yang D. Konsep. Pembahasannya berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Jika jenis materinya fakta, maka indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Jika materi konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Jika materi prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan melalui prosedur tertentu. Jenis materi prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Jenis materi keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Jenis materi aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Jika jenis materi aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Nah, pada soal nomor 3, tujuan pembelajaran meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Jadi jawaban yang benar adalah D. Konsep. Soal nomor 4, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan suatu kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawabannya adalah E. Kontekstual. Pembahasannya, untuk menjawab soal nomor 4 harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Inquiry adalah proses pembelajaran dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban E, pembelajaran kontekstual. Soal nomor 5, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah
A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Pembahasannya, jenis evaluasi berdasarkan tujuannya adalah: pertama, evaluasi diagnostis adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah dan kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria untuk kegiatan tertentu. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Dan bagi kamu yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya.